وأشهد أن محمدا. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat. Dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman, kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Dan pada video kali ini, teman-teman, saya akan membagikan kepada kita semua satu berita yang membuat kita bergembira, di mana anak yang hilang telah kembali lagi kepada bapaknya. Nah, teman-teman, ada seorang artis selebritis dulu di tahun 2019, dia pindah agama dan semua para mualaf bersukacita pada saat itu juga. Dan di mana Marcel Simon ini dia pindah agama dengan disyahadatkan oleh Ustadz Adi Hidayat. Nah, teman-teman, sebelumnya mari kita tonton videonya waktu dia mengucapkan syahadat atau disyahadatkan oleh Ustadz Adi Hidayat. Videonya yang berikut ini. Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sesungguhnya bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah dan dipertuhankan kecuali hanya Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Alhamdulillah. Nah, itu dia videonya, teman-teman ya. Kita sudah lihat waktu dia dipimpin untuk bersyahadat, di mana ada Ustadz Adi Hidayat mensyahadatkan si Marcel Simon ini. Nah, jadi teman-teman, kemarin baru-baru saya lihat beritanya, dia sudah balik lagi ke Kristen. Nah, teman-teman, saya baca satu artikel di mana ada fotonya, foto di mana Marcel Simon ini dibaptis kembali. Tetapi dia dibaptisnya dengan cara selam ya. Biasanya kalau baptisan di Katolik itu tidak selam dia. Nah, saya baca artikel dari VIVA. Di sini dikatakan judulnya, setelah mualaf, Marcella Simon kembali masuk Kristen. Nah, Marcella Simon memutuskan jadi mualaf pada 2019. Kala itu, Marcella Simon mengaku dapat hidayah. Ia merasakan kedamaian yang tentram hingga akhirnya melafalkan 2 kalimat syahadat dengan tuntunan dari Ustadz Adi Hidayat. Banyak yang bilang, aku beruntung memiliki seseorang seperti kamu di sampingku, seperti Cumi Rizkaya. Nah, jadi teman-temannya pun senang waktu dia menganut agama Islam. Mereka berkata, oh, ini Marcel Simon ini Tuhan yang mengirimkan dia ke sini. Dia dapat hidayah. Alhamdulillah. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Saking senangnya mereka mendapatkan teman ya, yang bisa seiman dengan mereka. Nah, jadi 4 surah pendek pertamaku, Al-Quran pertamaku, kajian pertamaku, bahkan syahadatku, kamu ada bersamaku. Terima kasih sahabat, tulis Marcella Simon kala itu. Nah, biasalah kalau baru-baru pindah itu pasti senangnya luar biasa. Nah, jadi itu dia yang artikel yang saya baca, teman-teman ya. Jadi ini merupakan satu pelajaran bagi kita, bahwa janganlah kita sampai pindah agama karena mungkin ada satu masalah yang menyakitkan bagi kita. Nah, pengikut Yesus yang sejati itu tidak memikirkan bagaimana dia harus hidup nyaman. Nah, yang dipesankan Tuhan bagi kita, bagaimana kita harus hidup memiliki kedamaian di hati. Sekalipun sekitar kita menekan kita, sekalipun kondisi kita sekarang tidak sedang baik-baik saja,
tetapi kita harus tetap pertahankan kedamaian di hati, bukan kenyamanan hidup. Nah, jadi waktu dia mualaf itu teman-teman, banyak orang yang senang, para mualaf bersuka cita. Nah, jadi ketika dia pindah agama Kristen, saya kurang tahu ya bagaimana respon para mualaf, bagaimana, apakah mereka senang atau mereka bagaimana, karena ada satu anggota mereka hilang dari kandangnya. Nah, jadi teman-teman, ini seperti satu cerita, satu perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kala itu, di mana ada dua anak dan seorang anak yang paling bungsu, dia meminta harta benda kepada ayahnya, bapaknya, dia meminta warisan. Nah, setelah diberikan warisan itu, dia keluar dari rumah, berfoya-foya, dan sampai dia bekerja di negeri orang di mana dia berada. Nah, setelah dia kehabisan uang, kehabisan harta, maka dia ingat lagi ke rumah bapaknya. Karena di luar sana tidak ada makanan lagi. Bahkan diceritakan oleh Alkitab bahwa anak bungsu tersebut itu sampai makan makanan binatang. Nah, bayangkan teman-teman, ini makanan bicara apa sih? Itu sebenarnya bicara tentang bagaimana rohaninya diisi. Di luar itu tidak ada. Dia tidak mendapatkan pengisian batin itu, pengisian rohani itu, di mana dia mendapatkan makanan rohani. Nah, itu bicara itu makanan. Sekalipun ada makanan yang dari luar itu sudah tidak enak lagi. Sangat beda banget makanan yang ada di rumah Bapak. Nah, jadi setelah dia sadar, setelah dia memikirkan bahwa tidak baik apa yang telah dia lakukan, dia kembali lagi ke rumah bapaknya. Dan bapaknya pun sangat bersuka cita. Nah, kenapa? Karena anaknya yang telah hilang itu sudah kembali lagi. Dan bahkan ketika kembali di rumah itu sampai dibuat pesta besar-besaran. Nah, jadi bersuka cita, ada sorak-sorai, ada kesenangan hati, kebahagiaan ketika anak yang hilang pulang. Nah, saya yakin di mana Marcel Simon ini setelah dia kembali, ya kita percaya ya, sesuai dengan firman Tuhan, bahwa malaikat pun bisa bersuka cita di surga ketika ada satu orang domba yang hilang kembali lagi. Nah, jadi harapan kita, doa kita terhadap dia supaya dia jangan bola balik lagi. Nah, jangan nanti di Kristen dia sakit hati, balik lagi. Seperti Nania kemarin ya. Dia masuk Kristen. Setelah masuk Kristen, dia bercerita kesaksian, dikasih panggung di gereja untuk menyaksikan bagaimana Tuhan memilih dia. Nah, dengan luar biasa, dengan tepuk tangan dia disambut di atas panggung ya. Nah, jadi pada akhirnya dia meninggalkan Kristus. Nah, jadi saya yakin kalau orang itu berkata saya pindah agama karena hidayah atau karena anugerah, itu perlu diuji dulu. Apakah benar itu anugerah? Seperti Marcel Simon ini waktu dia mualaf, dia berkata saya mendapatkan hidayah. Nah, hidayah. Tetapi harus diuji sebenarnya hidayah yang dia terima itu. Demikian juga ketika masuk Kristen, perlu diuji semua anugerah yang kita terima. Apakah kita pindah agama, kita mengikut suatu agama itu hanya karena suara hati kita, atau karena kondisi, atau karena keadaan, atau ada masalah yang lain. Nah, itu aja. Jadi ini pesan bagi saudara-saudara yang Kristen khususnya, sebelum pindah agama, pikir-pikir dulu. Nah, dimanapun kita berada, masalah itu tetap ada. Baik itu mau saat jadi Kristen, pengikut Kristus, maupun di agama lain, pasti yang namanya masalah itu tetap ada.
Nah, tetapi kalau kita di dalam Tuhan, itu diajarkan kita bagaimana kita harus kuat menghadapi satu masalah. Nah, masalah itu tak perlu kita usir dari hidup kita, karena masalah itu nggak pernah terusir dari hidup kita ya. Selalu ada. Apalagi kalau udah bicara masalah hati. Nah, jadi itu dia teman-teman yang mau saya sampaikan. Ini pesan juga sekalian bagi saudara-saudara yang Kristen. Kiranya tetap kuat di dalam Kristus. Mari jangan karena masalah, keadaan, kita pindah agama. Nah, jadi mari kita tetap menjadi pengikut Kristus yang sejati, yang kuat dalam kondisi apapun, keadaan apapun. Nah, karena masalah itu pun itu menguji iman kita, memurnikan iman kita bagaimana kita lebih lagi dekat dengan Tuhan. Nah, jadi itu saja yang mau saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.